Setelah mempelajari teori tentang investasi, dalam modul ini Anda akan belajar mengenai asuransi jiwa unit-link. Produk unit-link menggabungkan unsur investasi dengan asuransi jiwa. Namun, sebelum mempelajari tentang produk unit-link, Anda perlu memahami konsep investasi asuransi jiwa unit-link. Selamat datang di modul investasi dalam unit-link. Saya harap melalui modul ini Anda akan dapat melakukan hal-hal berikut. Apabila perusahaan asuransi tidak menghasilkan keuntungan, mereka tidak akan mampu untuk tetap bertahan. Jadi, agar tetap bisa bertahan dan mendapat keuntungan, mereka melakukan investasi. Tahukah Anda, investasi asuransi jiwa dapat dianalogikan sebagai sebuah pertanian. Saat menanam padi, petani tidak bisa sepenuhnya yakin bagaimana tumbuhannya tersebut akan berkembang. Ia harus melakukan pilihan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Investor asuransi jiwa pun tidak bisa mengontrol semuanya. Mari kita lihat. Beberapa faktor sangat tidak mungkin untuk diprediksi dengan akurat. Klik pada ikon untuk melihat contoh. Faktor ekonomi. Faktor sosial. Faktor politik. Perusahaan asuransi jiwa unit-link melakukan dan mengelola investasi. Setelah semua pengeluaran, pajak, klaim, dividen, dan lain-lain dibayar, sebuah perusahaan asuransi jiwa unit-link berinvestasi pada pasar uang dan pasar modal. Perusahaan asuransi berinvestasi pada pasar uang dan pasar modal. Saat melakukannya, mereka harus memastikan bahwa investasi mereka aman, menguntungkan, dan sesuai dengan peraturan. Saat melakukan investasi, faktor sosial, ekonomi maupun politik harus diperhitungkan, karena tidak dapat diprediksi secara akurat. Asuransi jiwa unit-link adalah sebuah instrumen investasi yang merupakan kombinasi asuransi jiwa dengan unsur investasi. Sebagian dana yang diinvestasikan dipotong untuk perlindungan asuransi jiwa, dan sisanya diinvestasikan ke dalam dana unit-link yang dipilih oleh nasabah. Dana unit-link dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa, namun ada juga perusahaan asuransi jiwa yang menyerahkan pengelolaannya kepada manajer investasi di luar perusahaan atau external fund manager. Mari kita pelajari hal ini lebih mendetail. Dana unit-link terdiri atas 4 jenis, yaitu dana pasar uang, dana obligasi, dana saham, dana campuran. Dana pasar uang atau dana tunai. Biasanya, instrumen ini untuk investasi jangka pendek dengan masa jatuh tempo 12 bulan bahkan kurang. Instrumen investasi pada dana pasar uang bisa berupa sertifikat Bank Indonesia, deposito bank, atau obligasi di bawah 1 tahun. Klik pada kelebihan dan kelemahan dana pasar uang untuk penjelasan lebih lanjut. Kelebihan dana pasar uang. Kelemahan dana pasar uang.
dana obligasi, atau dana berpendapatan tetap. Umumnya, mengacu pada obligasi pemerintah dan perusahaan. Keuntungan didapat dari kupon atau bunga pada obligasi disebut kupon. Klik pada kelebihan dan kelemahan dana obligasi untuk penjelasan. Kelebihan dana obligasi. Kelemahan dana obligasi. Investasi pada saham memiliki relativitas keuntungan yang cukup besar. Keuntungan didapat dari peningkatan harga saham dan dividen, atau keuntungan yang dibagikan, sehingga dapat memacu pertumbuhan harga unit dengan pesat. Klik pada kelebihan dan kelemahan dana saham untuk penjelasan lebih lanjut. Kelebihan dana saham. Kelemahan dana saham. Dana campuran atau managed funds atau balance funds merupakan kombinasi dari dana pasar uang, dana saham, dan dana obligasi. Pilihan dana ini mendiversifikasi investasi sehingga manajemen risiko dan keuntungan jauh lebih baik dibandingkan jenis dana investasi lainnya. Klik pada kelebihan dan kelemahan dana campuran untuk penjelasan lebih lanjut. Kelebihan dana campuran. Kelemahan dana campuran. Asuransi jiwa ternyata memiliki begitu banyak pilihan investasi. Bukankah hal itu menyenangkan? Anda juga harus mempelajari tentang switching. Saya sekarang akan menjelaskan arti dari switching. Kapanpun sebuah perusahaan asuransi menawarkan lebih dari satu jenis dana kepada pemegang polis, biasanya terdapat satu fasilitas untuk memindahkan sebagian atau semua uangnya dari satu jenis dana ke jenis dana yang lain. Hal ini disebut switching. Umumnya, pemegang polis tidak dapat melakukan pemindahan dana sesering yang diinginkan tanpa membayar dana ekstra. Kita telah mempelajari bahwa perpaduan antara investasi dan asuransi jiwa menyebabkan adanya beragam jenis asuransi jiwa unit link. Bahkan ada fasilitas yang memungkinkan untuk memindahkan uang dari satu jenis ke jenis dana lainnya apabila diperlukan. Dalam modul ini Anda telah mempelajari hal-hal berikut.